Hello trader, welcome back to my channel di channel Bitcoin Indonesia. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya ada salah satu teman ya dari Indodax ya. Dan seperti kita tahu, Indodax ini adalah salah satu marketplace atau jual beli aset digital terbesar di Indonesia saat ini. Dan kali ini saya bergabung sama Mas Frans. Oke, Mas Frans bisa dikenalin? Halo, saya Franciscus. Saya adalah Business Development Specialist dari Indodax. Saya udah hampir 3 tahun di Indodax. Indodax sendiri adalah sebuah marketplace aset kripto. Bagi teman-teman yang sering trading aset kripto pasti udah tahu ya tentang Indodax. So kita adalah marketplace tempat bertemu antara penjual dan pembeli aset kripto. Gitu. Sedikit perkenalan. Yang kenal Bitcoin di Indonesia pasti tahu yang namanya Indodax ya. Apalagi Indodax ini saat ini sudah lebih dari 2 juta member ya, benar ya? Lebih dari 2 juta member dan tentunya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Iya, alhamdulillah sudah 2 juta member sampai saat ini. Ada target animo masyarakat sudah mulai naik nih tentang aset kripto. Jadi apa ada target khusus untuk tembus member dalam tahun ini, Mas Fran? Untuk saat ini sih kita belum ada target yang spesifik berapa juta member lagi nambah. Tapi saat ini kita melihat animo masyarakat terkait aset kripto itu sudah mulai naik dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari angka kenaikannya dari tahun 2017 dari 1,5 juta sekarang udah 2 juta gitu. Jadi semakin kesini kita melihat masyarakat sudah mulai teredukasi, sudah mulai tahu tentang aset kripto. Ya benar sekali. Sepertinya saat ini saya juga melihat ya ada banyak sekali orang yang mulai ingin pengen kenal lebih jauh lagi apa itu aset digital seperti Bitcoin dan lainnya. Mas Fran bisa jelasin nggak untuk para teman-teman di sini yang baru join atau pengen baru tahu tentang Bitcoin khususnya, bagaimana sih perkembangan Bitcoin di Indonesia saat ini? Perkembangan Bitcoin di Indonesia saat ini mengalami, saya boleh bilang ini mengalami tren positif, di mana masyarakat Indonesia mulai tertarik untuk trading ataupun berinvestasi aset kripto. Bisa dilihat dari jumlah member, Indodax sendiri kan semakin tahun semakin bertambah. Di sisi lain, dari segi regulasi, pemerintah sudah memberikan lampu hijau melalui Kementerian Perdagangan dengan mengeluarkan peraturan Kementerian Perdagangan nomor 99 di tahun 2018. Dan kita juga diawasi oleh Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. So, saya kira kedepannya perkembangan Bitcoin ini akan semakin baik dari waktu ke waktu. Gitu sih, Pak. Oh iya, betul. Saya setuju sih perkembangan Bitcoin ini dari waktu ke waktu yang saya ikuti dari dulu sekian hari khususnya di Indonesia ya semakin mulai meluas dan baik. Ya betul sekali ya. Nah, dalam aset digital ini kan tentunya ada dua cara ya untuk bisa mendapatkan profit, pastinya tentunya dengan cara trading dan investasi kan. Nah, apakah aset digital seperti Bitcoin ini di tahun 2020 ini masih bisa menjanjikan begitu, Mas? Bisa dijelaskan? Oke. Saya kira masih sangat menjanjikan. Ada beberapa sentimen positif mengapa aset kripto itu masih sangat menjanjikan. Yang pertama dari sisi demand atau permintaan dari aset kripto itu sendiri. Itu semakin hari semakin bertambah. Bisa kita lihat total market cap dari aset kripto itu sendiri itu semakin setiap tahun itu bertambah, bisa dibilang bertambah. Dari 10 tahun lalu, 11 atau 10 tahun lalu Bitcoin itu ditemukan, sampai saat ini kenaikannya luar biasa tinggi dan jumlah trader dari tahun ke tahun itu bertambah. Ya. Itu kenapa aset kripto ini masih sangat menjanjikan hingga saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
um, penerapan teknologi blockchain. Oke, aset digital kita bisa sebut ini aset kripto karena di belakangnya menggunakan teknologi blockchain. Nah, teknologi blockchain ini saat ini sudah banyak diterapkan di beberapa negara. China sendiri itu pun sudah mengeluarkan statement dari presidennya mengatakan bahwasanya mereka akan menggunakan teknologi blockchain di beberapa sektor untuk use case-nya, gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi regulasi, kita lihat beberapa negara-negara maju ya, itu sudah mulai friendly terhadap aset kripto, regulasinya. Bagi saya dari 3 alasan tersebut, itulah mengapa aset kripto itu masih diperhitungkan atau masih sangat menjanjikan dalam waktu 5-10 tahun ke depan, bahkan beberapa tahun ke depan lagi. Gitu, Mas. Ya, saya setuju sih kalau melihat aset digital ini sebagai sarana sebuah investasi, kalian tidak bisa juga melihat dalam jangka waktu yang pendek yang misalkan dalam hari ini turun gitu. Tapi jika Benar. kita lihat dalam jangka waktu atau time frame yang lebih besar seperti 1 minggu atau 1 bulan, dan dalam jangka panjang aset digital seperti Bitcoin ini masih cukup menjanjikan dan harganya tentu akan berpotensi meningkat lebih cukup tinggi di beberapa tahun ke depan, bukan begitu ya Mas ya? Yep. Oke, lanjut. Kita kemarin kan kita dalam Bitcoin itu kan mengalami yang namanya proses Bitcoin halving ya, di mana apa namanya fee untuk miner dipotong setengah. Itu bagaimana pendapat Mas Frans tentang Bitcoin halving itu sendiri? Oke, kalau kita berbicara tentang Bitcoin halving, ini fenomena yang menarik ya. Kenapa Bitcoin itu sangat dibilang seksi? Karena adanya fenomena ini, di mana Bitcoin halving itu sendiri tujuannya adalah menekan supply sehingga demand dari demand dari Bitcoin itu sendiri akan naik. Sebagaimana kita ketahui, dengan adanya halving, harga Bitcoin itu akan meningkat secara bertahap. Kalau kita lihat dari historinya, memang tidak instan langsung naik dalam waktu, misalkan halving kan hari ini, tanggal 12 Mei. Tidak mungkin langsung hari ini langsung naik, nggak begitu. Tapi dia naiknya secara bertahap dalam time frame 1-2 tahun. Saya memperkirakan Bitcoin akan tetap mengalami fluktuasi dalam perjalanannya menuju puncak. Kita akan melihat ke depannya Bitcoin beberapa kali akan terjadi korelasi, di mana memang akan banyak trader yang melakukan taking profit, TP. Tapi secara jangka panjang, saya melihat kurvanya itu pasti akan naik ke atas. Ya, benar sekali ya. Jadi buat kalian yang tujuannya untuk berinvestasi di Bitcoin dan koin-koin lainnya, kalian harus lihat dalam jangka waktu yang panjang ya. Dan untuk membelinya kalian bisa menggunakan metode yang namanya DCA, benar ya? Cost dollar. Jadi belinya tidak langsung sekalian, jadi belinya misalkan per bulan berapa gitu ya. Kalian bisa search aja di Google bagaimana cara pembelian dengan DCA untuk info lebih lanjutnya. Oke, ini titipan selanjutnya saya ada titipan pertanyaan dari teman-teman komunitas di trading Bitcoin Indonesia ya. Apakah Indodax nantinya ada fitur margin trading atau leverage trading, Mas? Oke, sebagai pioner dari exchange aset kripto, tentu kita memastikan setiap hari ada perkembangan dari sisi layanan. Kita pasti mendengarkan saran, masukan dari setiap trader aset kripto. Ini lagi kita riset sih sebenarnya untuk fitur margin trading, tapi akan saya sampaikan bahwasanya teman-teman di luar sana jangan khawatir, pastikan kalian melihat di sosial media kita
follow sosial media kita, lihat di blog kita, akan ada informasi yang terbaru seputar penambahan layanan di Indodax. Nanti akan ada. Oke, Jadi jadi follow aja dulu. buat yang nggak mau Uh, ketinggalan tentang info seputar Indodax, kalian tentu pastinya harus follow sosial medianya ya, di Facebook, di Twitter, dan di Instagram. Ada semua, di Telegram juga ada ya. Kalian bisa Yep, langsung lihat di bawah situs ya. Benar ya? siap. Ya benar-benar. Di blog Oke. kita juga ada. Oke, lanjut. Seperti yang kita tahu di Indodax itu kan bukan hanya ada Bitcoin aja nih, Mas. Lalu Ya, bagaimana tentang dengan pasar altcoin saat ini? oke. Permintaan dari altcoin itu sendiri semakin hari juga semakin naik ya. Seiring dengan perkembangan Bitcoin, altcoin sendiri itu juga ikut mengalami peningkatan. Uh, saya melihat dalam waktu beberapa tahun ini terjadi seleksi altcoin yang cukup baik dari pihak trader. Ada beberapa altcoin yang menurut saya memiliki nilai fundamental yang cukup kuat. Ethereum, Ripple, Stellar, dan di balik itu teknologi blockchain dari altcoin ini juga itu digunakan oleh beberapa perusahaan. Ethereum misalkan itu digunakan di beberapa use case di beberapa sektor dari segi finansial, pertanian, sertifikasi itu banyak digunakan di situ. So menurut saya pasar altcoin ini dalam waktu jangka panjang itu juga akan mengalami peningkatan sama seperti Bitcoin. Ya, jadi artinya harus bersabar dan butuh Yep, analisa yang bagus juga agar hasilnya kalian memuaskan tentunya ya. Jadi jangan kalian beli sekarang dan berharap 1 jam lagi sudah bisa 5 kali lipat, itu kemungkinannya cukup kecil. Kalian harus banyak belajar dulu tentang aset digital ini untuk bisa mendapatkan profit yang maksimal ya, Mas ya. benar Dan sekali. yang terakhir ini, dan beberapa achievement juga sudah tercapai ya untuk Indodax. Lalu adakah visi misi Indodax ke depan ini seperti apa? Oke, Indodax memiliki tujuan hadir sebagai perusahaan investasi di kalangan milenial. Indodax hadir sebagai platform investasi digital yang mensejahterakan masyarakat Indonesia. Indodax juga sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan digital, khususnya di bidang investasi dan trading. So itu ada beberapa visi dan misi dari kita. Oke. Itu sih. Oke, dan mantap sekali ya. Dan semoga teman-teman tercerahkan dari ngobrol kita ini. Dan ada yang pengen disampaikan lagi, Mas Fran, buat teman-teman, khususnya para member Indodax juga. Saya kira pasti saya yakin di sini teman-teman saya di channel ini pasti banyak, hampir sebagian besar adalah member dari Indodax. Ada pesan dan yang ingin ditambahkan? Oke, mungkin bagi teman-teman di sini mungkin yang masih baru, yang baru belajar tentang bagaimana cara trading aset kripto, di Indodax sendiri ada platform yang namanya Indodax Academy. Bisa searching aja indodax.academy. Di sana ada beberapa tutorial, ada video-video tutorial juga, kemudian ada glossarium juga. Bagi teman-teman di sini yang mau belajar lebih lanjut dari tahap dasar sampai tahap lebih lanjut untuk bagaimana cara trading aset kripto, bisa langsung kunjungi website tersebut. Itu saja dari saya, Mas. Terima kasih Oke. banget hari ini ya sudah menghubungi kami, Iya. kita bisa berbincang-bincang seperti ini. Ya, by the way, untuk Indodax Academy yang Mas Fran maksud itu, bagaimana cara belajar awal untuk trading Bitcoin dan lain sebagainya juga ada di channel YouTube ya. Mungkin nanti linknya saya akan tambahkan di deskripsi video ini ya. Oke, Dan terima kasih, Mas. sepertinya cukup ya. Dan ini juga sudah lumayan ya. Ada 15 menit dan thank you buat Mas Fran sudah mampir dan bisa berbincang di channel ini. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bergabung lagi dan membahas topik-topik lainnya.
Oke, sama-sama Pak Ketut. Oke, Terima kasih. ya, oke teman-teman, jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ini baik tentang Indodax atau tentang aset digital atau apa saja ya yang berhubungan dengan channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung bisa subscribe channel ini agar tentu memberikan konten-konten yang bisa mengedukasi. Dan sampai jumpa, salam trader dan salam profit untuk kita semua.